Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Senang sekali hari ini saya Putri Utami kembali hadir ke hadapan Anda tentunya dalam program Sapa Ambon. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hasil indeks kualitas program siaran televisi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa KPI telah melakukan penilaian terhadap indeks kualitas program siaran televisi kepada 15 stasiun TV nasional dengan menilai 8 program, yaitu program religi, program anak, kemudian juga program wisata dan budaya, berita, talk show, dan sinetron, serta infotainment. Nah, hari ini kita khusus akan membahas mengenai hasil indeks kualitas program siaran televisi atau IKPS TV terhadap program wisata dan budaya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir pagi ini. Ada anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Amin Sabana, dan juga anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku, ada Bang Lekperi J. Amto. Selamat pagi, Pak Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi, Bang Ferry. Pertama, saya mau terlebih dahulu ke Pak Amin. Pak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai hasil indeks kualitas program siaran televisi, kita mau tahu dulu nih, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan indeks kualitas program siaran televisi. Kemudian bagaimana sih metode penilaian IKPS TV sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi indeks kualitas program siaran televisi ini sudah dimulai oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sejak tahun 2015. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-10. Semangat yang kami miliki dengan mengadakan IKPS TV ini adalah kegelisahan untuk bisa mengawal kualitas isi siaran yang kita perhatikan di industri penyiaran kita itu semakin lama semakin terjadi penurunan gitu ya. Tetapi di satu sisi ternyata masyarakat kita masih menyukai tontonan-tontonan yang justru menurut kita secara kualitas siaran itu kurang ya. Dan kami ingin memperlihatkan kepada pemirsa bahwa jumlah penonton suatu tayangan itu belum berbanding lurus dengan kualitas isi siaran. Nah, makanya kenapa di 2015 kita mengadakan indeks kualitas program siaran televisi untuk bisa membuktikan hal tersebut. Kan kita tidak bisa memberikan argumentasi berdasarkan common sense ya, harus diteliti secara akademis. Di IKPS TV kami melibatkan 12 perguruan tinggi dari 12 kota di mana Nielsen bekerja. Salah satunya adalah Universitas Patimura di Maluku ya, yang menjadi mitra IKPS TV ini. Dan ternyata benar Mbak Putri, selama 10 tahun ini dua kategori program yang paling populer berdasarkan riset Nielsen, yaitu sinetron dan infotainment, justru berdasarkan penilaian dari 12 perguruan tinggi yang melibatkan 96 panel ahli, itu justru menunjukkan angka yang tidak berkualitas untuk sinetron dan infotainment sampai dengan tahun ke-10. Nah, ini justru bisa menjadi evaluasi kepada lembaga penyiaran agar tidak hanya mengejar rating ya, untuk bisa meningkatkan kualitas siaran. Nah, itu yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Tapi mungkin Pak, ini bisa dibilang akan menjadi PR yang sangat besar karena tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat kita ini kebanyakannya masih sangat menyukai seperti yang tadi Bapak bilang sinetron dan juga infotainment, walaupun dinilai mungkin kurang berkualitas begitu, tapi hal itu sangat disukai. Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Apakah ini menjadi suatu tantangan khusus begitu bagi KPI? Ya, itu justru yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Saya tidak menyatakan bahwa semua sinetron Indonesia itu buruk, ya.
karena ada beberapa judul sinetron yang justru mendapatkan apresiasi juga dari Komisi Penyiaran Indonesia, misalnya melalui anugerah KPI Award, itu kayak sinetron Para Pencari Tuhan atau Sidul Anak Sekolahan, itu mendapatkan apresiasi. Dan ini yang ingin kita tunjukkan kepada pelaku dunia industri sinetron misalnya, untuk bisa menjadikan kedua sinetron itu sebagai benchmark, ya, bahwa sebenarnya industri penyiaran bisa memproduksi sinetron yang berkualitas dan juga bisa mendatangkan pengiklan, ya. Kenapa tidak semua sinetron yang diproduksi punya kualitas yang sama gitu. Nah, sekarang kan ibarat telur sama ayam gitu. Kalau misalnya kita mengejar selera masyarakat yang hanya menyukai sinetron-sinetron yang seperti saat ini, maka penonton kita tidak akan cerdas gitu loh. Nah, makanya penonton juga seperti itu. Penonton juga harus kritis dalam memilih tayangan-tayangan sinetron misalnya yang berkualitas, sehingga akhirnya lembaga penyiaran punya keinginan untuk memproduksi dan meningkatkan kualitas sinetron mereka. Perlu ada kesadaran masyarakat itu sendiri, ya Pak. Kemudian ini Pak, metode yang digunakan KPI Pusat dalam menilai IPKS TV sendiri seperti apa? Oke, Mbak Putri, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa IKPS TV ini merupakan suatu indeks yang melibatkan 12 perguruan tinggi dari 12 provinsi di mana Nielsen beroperasi, ya. Jadi kan Nielsen ini selama hampir 20 tahun lebih ini menjadi salah satu-satunya lembaga pemeringkatan yang menjadi referensi teman-teman lembaga penyiaran. Nah, IKPS TV hadir sebagai penyeimbang, ya, hasil dari Nielsen agar bisa menjadi pembelajaran bagi lembaga penyiaran. Metode yang dilakukan adalah kita melibatkan 96 panel ahli yang terdiri dari 12 perguruan tinggi tadi, ya. Kemudian mereka kita berikan sampel dalam satu semester, ya. Dalam satu semester itu sampel-sampel ditonton oleh para panel ahli untuk mereka nilai. Jadi ada skalanya, ya. Skala yang berkualitas, tidak berkualitas, netral, hingga yang tidak berkualitas gitu, ya. Nah, disitulah penilaian yang akan menjadi indikator akumulasi, ya, 8 kategori tadi, termasuk sinetron dan infotainment. Nah, kita menyiapkan suatu perangkat yang namanya Siringkas. Agar apa? Agar memastikan panel ahli itu benar-benar menonton sampai selesai suatu tayangan. Jadi tidak terjebak dalam suatu stigma yang sudah dimiliki sejak awal. Oh, yang namanya sinetron atau infotainment sudah pasti tidak berkualitas. Ya, kita tidak mau seperti itu. Mereka harus menonton sampai selesai baru bisa mengisi penilaian tadi. Oke. Sekarang kita ke Bang Ferry. Bang, kalau tadi kita sudah mendengar bagaimana metode penilaian IKPS TV dari KPI Pusat. Kalau di daerah sendiri bagaimana? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau seperti apa? Baik, terima kasih. Memang secara kelembagaan KPID tetap mengacu pada apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPI Pusat. Sebab secara kelembagaan kita tetap sama lah begitu. Secara internal memang urusan kita tentu ada programnya masing-masing. Tapi secara eksternal memang kelembagaan kita adalah kita tetap menjaga bahwa metode yang dilakukan KPI secara kelembagaan memang sama. Karena itu KPI Pusat ketika melakukan kegiatan-kegiatan untuk survei ke daerah-daerah memang tetap melibatkan teman-teman di daerah dengan harapan catatan atau hasil yang diperoleh dari survei itu pun bisa menjadi catatan oleh teman-teman di KPID daerah. Dan itu secara kelembagaan tentu KPID Maluku pun mendukung itu. Sebab itu dia berdampak dalam proses penilaian-penilaian KPID Maluku. Dan tentu terlepas dari itu semua, KPID Maluku pun terus menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya. Dan untuk menilai lembaga-lembaga penyiaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, maka ada kegiatan-kegiatan yang tentu kami fokus untuk lakukan. Misalnya ada monitoring dan evaluasi. Nah, di situ pun kami mendapatkan catatan-catatan yang menurut KPID Maluku
oh ternyata dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu ketika datang ke televisi dia begini-begini saja begitu. Tapi juga ada dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang kita menghadirkan masyarakat. Jadi selain penilaian misalnya secara kelembagaan yang dilakukan oleh teman-teman KPI Pusat, tapi KPD Maluku pun terus melakukan kegiatan-kegiatan bersama teman-teman peduli penyiaran, tapi juga menghadirkan masyarakat di Kota Ambon lebih khusus. Supaya kita bisa menyerap apa yang diinginkan oleh teman-teman, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu yang terus kami lakukan untuk mendapatkan, oh ternyata dalam berbagai keterbatasan, dalam berbagai kekurangan, ada banyak cara untuk kita bisa melakukan untuk menilai seberapa besar, seberapa maksimal, dan seberapa kualitas TV-TV yang ada di Maluku khusus yang ada di Kota Ambon. Itu kira-kira yang selama ini dilakukan oleh KPD Maluku. Ya, Bang, kemudian bisa nggak Abang memberikan gambaran umum tentang kualitas konten wisata dan budaya yang disiarkan oleh televisi lokal di daerah Maluku? Kira-kira seperti apa? Memang yang menjadi catatan KPD Maluku selama ini adalah sebisa mungkin seluruh TV yang ada di Maluku itu bisa tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Konten lokal itu dia bisa maksimal. Karena itu dalam seluruh tugas KPD Maluku, salah satu poin utama yang selalu diingatkan dan selalu didorong adalah soal konten lokal. Nah, apakah nanti dia berkualitas atau tidak, itu nanti kita nilai sendiri berdasarkan ketemu dengan masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan. Tapi yang kami berharap adalah konsisten dari teman-teman TV di daerah itu bisa merasa oh selain tugas kita sebagai kontributor atau apa di daerah, juga kita merasa terpanggil untuk membangun daerah begitu. Sebenarnya itu yang diharapkan oleh KPD Maluku. Jadi ada dua rasa yang berbeda. Sebagai tugas teman-teman Kompas, teman-teman yang lain bahwa selain saya bekerja di sini karena digaji, tapi juga tugas kita bersama untuk membangun daerah lewat penyiaran, itu juga penting. Karena itu memang nanti juga menjadi catatan misalnya ke Pak Amin untuk sampaikan ke pusat, TV-TV pusat, bahwa ternyata kendala di daerah itu seperti begini. Nah itu yang selalu kami dorong. Memang ada konten-konten lokal yang juga diapresiasi dalam kegiatan KPI Award. Ada beberapa konten lokal yang menurut kami itu sangat baik dan itu pun diapresiasi. Tapi misalnya terkadang kalau diapresiasi, kelihatannya kita fokus ke situ saja deh, jangan fokus ke yang lain. Untuk mengejar rating itu biasanya begitu. Jadi misalnya Pak Amin sampaikan, ternyata ketika ada penilaian kita turun, kita menggunakan para ahli untuk turun, ternyata yang ditonton oleh masyarakat itu belum dinilai berkualitas. Padahal tugas kita baik KPI Pusat dan KPI daerah memastikan seluruh masyarakat sampai ke pelosok itu bisa mendapatkan informasi. Tapi ada catatan juga. Informasi yang didapat itu informasi yang bisa memberikan edukasi, menghibur. Jadi bukan informasi misalnya lewat tontonan film yang bisa bikin anak-anak justru malas belajar, tapi fokusnya hanya menonton terus. Jadi itu yang mungkin jadi catatan yang disampaikan oleh Pak Amin tadi. Dan itu memang catatan itu yang juga menjadi catatan KPD termasuk KPD Maluku. Jadi bukan berarti yang ditayangkan oleh teman-teman televisi itu bukan tidak baik. Karena ada juga yang diapresiasi oleh KPI secara kelembagaan. Tapi yang kami berharap adalah yang ditonton oleh masyarakat lebih banyak kualitasnya dibandingkan dengan justru yang ditonton itu menurut penilaian justru belum bisa dikatakan berkualitas lah begitu. Kira-kira begitu. Oke, baik. Bang Ferry, Pak Amin, kita tahan sebentar, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah di Sapa Ambon.